Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat, izinkan saya mau pantun. Kira-kira boleh gak ini saya pantun? Entar kalau saya pantun tolong dicakapin ya. Pergi ke pasar membeli beras. Di tengah jalan ketemu janda ganas. Yang jawab salam dengan suara yang keras. Mudah-mudahan utang-utangnya biar pada lunas. Ketahuan ibu-ibu yang aminnya paling kenceng. Itu bertanda dia punya utang yang paling banyak. Jawab salam sekali lagi biar makin semangat, biar makin kompak. Insya Allah menjadi doa buat kita semua agar Allah jadikan kita hamba yang selamat di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, segenap para alim wal ulama, para asatiz, para ustazat, para tokoh masyarakat, terkhusus yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan, yaitu Al-Mukarram Ayahanda Bapak Haji Lili Mukhlis beserta Ibu Haji Lili Muslik beserta Ibu yang mana beliau amat luar biasa. Kalau bahasa Bekasinya mah beliau itu jadi DKM Ongko, kepala desa Ongko. Beliau pokoknya mah ongkoh-ongkoh. Kita doain beliau beserta istri dan keluarga agar senantiasa selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Radi, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Banaji, yang pula sama-sama kita doakan semoga guru-guru kita agar selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qori'ah kita yang tadi sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu amat merdu,
Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Nyi Ratu enggak pakai kidul, apalnya depan doang po. Kita doain panjang umur sehat wal afiat. Dan juga Menteri Perhubungan yaitu Al-Mukarram Kakanda Bapak Dr. Randes Haji Zaini SPD MMMBG. Beliau Menteri Perhubungan, sehingga saya bisa sampai ke tempat ini. Kita bareng-bareng doain beliau panjang umur sehat wal afiat. Amin ya robbal. Segenap para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, tokoh emas, tokoh bangunan, tokoh baju, tokoh celana, tokoh-tokoh yang lainnya. Dan tak lupa operator sound system yang luar biasa ini, suaranya pulen banget. Yang mana kita doain mudah-mudahan beliau operator sound system biar nanti masuk sorga bareng speaker-speakernya. Amin ya robbal. Yang mana kalau ngaji speakernya gurih kayak gini kan enak didengarnya ya pok ya. Lah ini jangan sampai kalah ngaji sama dangdutan. Lah kalau hajatan dangdutan speaker segede-gedenya, itu suaranya kuatan ampe jendela pada bergetar. Bener apa bener? Apalagi di Jawa sono ada grup namanya Sound Horek. Pakai dinyanyiin lagu, pakai lagu dinyanyiin, ada lagunya. Aku suka nonton Sound Horek, berangkat normal pulangnya budeg. Ya uruh budeg, emang speakernya gede banget. Kan enak kalau ngaji begini ya Pak ya. Ya ini ya Allah luar biasa ini. Pokoknya saya mah bangga banget dah lihat emak-emak di sini. Roman-roman ini kebanyakan emak-emaknya ini pada bapak-bapaknya ya. Ini bapak-bapaknya pada kemana sih ini Pak? Sawah. Ya Allah resep banget. Emak-emak ada kekipasan baik saya lihatin dari tadi. Itu emang kekipasan ngapa sih Pak? Itu kekipasan gerah apa pengen nunjukin gelang baru? Pok, ini ngerti kan bahasa saya, ngerti kan ya? Saya itu bahasa Jawa ngerti timbang enggeh doang. Soalnya saya kalau ke Tegal itu pasti disebutnya enggeh, begitu udah. Saya mah asli Bekasi Pok, bahasanya begini logatnya. Dekat Bekasi ada Jakarta, istri saya baru orang Jakarta. Orang Jakarta kalau ngomong ujungnya pakai E. Iya jadi iye, kemana jadi kemane, kesono jadi kesone. Lah kagak enak bengit. Lu Pok mau kemana? Mau kesone. Kesone. Gimana ceritanya? Lah jangan menteng-menteng orang Betawi Jakarta ujungnya pakai E semua. Lah ngeri-ngeri ntar dia jadi imam sholat Al-Fatihah ujungnya E semua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Habis itu Fatihah E semua ujungnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya jawab amin. Udah tengah hari begini, tengah ngaji begini aja ya Pok ya. Iyalah emak mama ngaji di bawah serius yang ada pulas. Bener-bener. Lagian Pak J ini salah ngundang Ustadz. Ustadz PA dia undang. Tapi pada girang kan Pok ya. Berarti siang ini kita PA berjamaah. Alhamdulillah. Kalau ngikutin hawa nafsu kira-kira jam segini enaknya ngapain? Terus ngapain Pok? Main HP. Hebat orang sini tidur sambil main HP. Emang zaman sekarang manusia nggak terlepas dari yang namanya HP. Makanya saya selalu bilang kalau ngaji masih sibuk sama HP berarti lagi berteman sama setan gepeng. No, pada main setan gepeng. Iya, setan gepeng. Nah yang namanya setan mah nggak demen sama orang ngaji, nggak demen dia. Makanya dia nguji amat luar biasa.
Lah orang ngaji kan lagi berzikir, baca sholawat, dengerin nasihat kan gak demen. Makanya diuji sama dia. Dari mana dulu diuji? Dari kaki. Makanya coba dah orang kalau ngaji sama kongko, ya kan yang ngegosip lah beda tuh posisi kaki. Lah kalau ngaji kadang-kadang baru 15 menit itu kaki udah melintir berkali-kali. Iya apa iya? Untung aja nih ngaji pakai bangku. Lah coba kalau pada ngampar, saya mah yakin banget pada nyari tiang sama tembok. Iya dia pada nyindir. Ya kan ngaji kan modelnya ada bermacam-macam kok. Ada yang jider, ngaji sambil nyender. Ada jiping, ngaji cuman modal kuping doang, buku kagak dibawa, kitab kagak dibawa. Iya, pulang ditanya sama orang, tadi ngaji apaan? Pola au. Gue mau cuma dengerin doang, pas pulang lah gue lupa lagi. Oke beda ngaji kayak begini sama ngaji santri, kalau ngaji santri mah kan bawa kitab, makanya ikutin gaya santri. Kalau ustadz bawa kitab lah bawa kitab kok. Ustadz kebet, diikutin kebet. Ustadz tutup, ikutin tutup. Entar pas pulang ditanya, tadi ngaji apaan? Lah aku tuh ngebet doang. Jider, jiping. Ada lagi yang terakhir, jiler. Ngaji sambil ngiler. Ya udah menyender ngantuk, dia ngiler pules. Ya. Tapi walaupun model kayak begitu amat luar biasa orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini po. Makanya salah satu hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ngajak orang ngaji. Ini kira-kira kalau ngaji rutin kayak gini gak jamaah banyaknya? Kagak, jujur banget udah ketahuan berarti kalau rutinan mah nggak banyak kayak begini. Kadang-kadang ada orang kan ngajinya timbang muludan doang. Kalau muludan sama selamatan rajin dah dia datang. Ngaji rutinan kagak nongol pisan. Apalagi ini depan saya kan ini kan pantaran nenek saya mulu ini. Bukan yang di sini Bu, di sini mau Bu, gadis-gadis semua. Gadis tahun 70. Tapi saya lihat kayaknya gadis semua ini. Karena apa? Calon penghuni sorga. Di sorga semuanya nanti akan menjadi gadis lagi. Makanya di sorga itu nggak ada nenek-nenek. Berarti nenek-nenek kagak masuk. Parah lu po lu. Kata nenek-nenek lah gue gak masuk sorga. Bukan begitu Prilly, bukan. Di sorga nggak ada nenek-nenek. Karena kenapa? Semuanya jadi muda lagi. Jadi cantik lagi. Yang sekarang udah keriput entah di sono jadi muda lagi. Jadi kenceng lagi tuh pipi, jadi kembang desa lagi. Iya apa iya? Wah, jangan lihat umurnya sekarang. Dulu waktu masih gadis jadi rebutan para laki-laki. Bu, apalagi yang lagi minum aus banget itu nyak tuh. Iya. Romannya aus banget nyak. Iya. Malah botolnya gede banget lagi. Awas beser. Insya Allah ini semua yang hadir saya doain. Mudah-mudahan besok masuk sorga. Besok. Kalau besok kan namanya mau sorga syaratnya satu, kudu mati dulu. Atau ntar malam mati berjamaah. Alhamdulillah. Kalau ngikutin hawa nafsu kan enak-enaknya kita jam segini rebahan ya po ya. Tapi ini luar biasa perjuangan datang ke sini ngaji, Masya Allah. Yang mana kumpulnya seorang hamba bersama hamba-hamba yang lain. Dia berzikir, dia mengagukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Man intaqala yata'allamu ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Barang siapa yang berpindah tempat untuk menuntut ilmu, untuk ngaji, untuk belajar, Allah ampunin dosa-dosanya sebelum dia melangkah. Dalam arti ketika bapak ibu masih kumpul di majelis ilmu, ini dosa kita lagi digecekin, lagi digebegin sama malaikat. Dosa kita ini lagi diusap. Biar apa? Biar dosa kita diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dong amininnya pelan banget, sobat gak punya dosa.
Kira-kira kita punya dosa apa kagak? Coba dah angkat tangan di sini yang kagak gablek dosa. Angkat tangan yang kagak gablek dosa. Ini kira-kira ngerti gak gablek? What is gablek? Punya. Lagi nengan ngerti po gablek. Gablek itu punya. Oh berarti kita bestian kita ya. Iya lah ngerti gini kan bahasa saya. Ini kira-kira kalau ngomong bahasa Inggris ngerti Inggris. Wah kelihatan muka-muka kunci Inggris. Coba kalau ngerti bahasa Inggris saya tes ya. Apa bahasa Inggrisnya buku? Kalau bahasa Inggrisnya biru. Nah sekarang saya mau tanya lagi. Kalau bahasa Inggrisnya buku biru kecebur. Blubuk-blubuk. Bu, kalau bahasa Inggrisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 99. Lah ngapa jadi nenen? Lah 9 nen, ngapa 99 jadi nenen sih po? 99 99. Lah ngapa di sini jadi berubah jadi nenen? Lah ngeri jadi kode ini buat bapak-bapak. Lantar malam ngomong sama bininya, mama 99. Ya Allah. Bu, Pak, ya kagak disautin manggil bapak-bapak mah. Kagak resep gua dah pokoknya. Iya, jauh-jauh dari Cukunir kemari. Gua panggil kagak disautin pisan. Najong gua mah dah. Coba ulang lagi dah ya. Bu. Pak. Wuih. Galak banget nyautinnya. Makanya resepan manggil emak-emak. Jawabnya lembut. Ya, begitu. Lah bapak-bapak, Pak. Wuih. Kita kan sadar banyak dosa. Kira-kira dosa sama orang tua banyak apa kagak? Dosa sama orang tua. Dosa sama suami po. Ketahuan no bang no. Ini bapak-bapak dosa sama istri banyak apa kagak? Allah diwakilin. Roman-roman udah gedeg banget sama lakinya. Lo banyak yang teriak banyak. Ya Allah. Bu, ngaji rajin, sholat rajin, tapi itu pintu surga akan ketutup bagi siapa? Bagi istri yang durhaka sama suami. Karena kenapa? Yang namanya surga istri ada di bawah telapak kaki suami. Makanya kalau seorang istri ditendang sama suami, berarti itu tendangan dari surga. Mau apa kagak bu dapat tendangan dari sorga? Emang apa? Kagak itu mau bercanda doang ya po ya. Insya Allah suami kita mah sayang banget ya. Cinta banget dah pokoknya sama istrinya ya po ya. Iya pokoknya mah Dur gak pernah macam-macam ya po ya. Jangan ampe po laki kita ya po ya. Itu nama perempuannya Mas Sinta ditulis di kontak telepon namanya Santo. Tengah malam nelponin mulu kata bininya, bang itu Santo ngapa sih nelponin mulu, biasa urusan bisnis. Na'uzuh. Makanya kalau ngaji itu amalin ilmunya. Seorang istri kalau pengen nyari pahala mah banyak di rumah. Udah sabrek-abrek nyari pahala. Di antaranya apa yang didapat seorang istri apabila dia melayani suaminya? Nih, seorang istri yang nyiapin air 1 gelas buat suaminya itu Allah balas dengan 100 kebajikan. Coba bayangkan ibu-ibu semua 1 gelas 100 kebajikan. Kalau pengen 200 kasih suami 2 gelas. Kalau pengen 1000 kebajikan kasih suami ember. Bang minum, gue pengen banyak pahala gue bang. Apa kata laki, emang gue kambing minum di ember.
Bu, bu, di rumah sering nggak nyium suami? Wah, ilah, sering. Ngomong seringnya sambil nunduk. Ini kadang-kadang boro-boro nyium suami, nyium tangan laki aja lebaran doang. Nyium tangan laki lebaran doang. Pas lebaran nyium tangan laki sambil acting nangis. Bang, maafin gua bang. Gua banyak dosa sama lu bang. Bang, 2 hari abis lebaran gas abis. Laki diomelin lagi sama dia. Ada yang kayak gitu ada. Mana orangnya? Insya Allah di sini mah kagak ada. Nggak ada yang ngaku. Coba ibu-ibu bayangkan, sekali aja seorang istri nyium suami, itu pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran sebanyak 12 kali hatam. Wah, 12 kali hatam. Pengen 24, pengen banyak, suami ngomong ke anak, tong panggil Ustadz, emang apa emak lu kesurupan? Alhamdulillah. Apalagi seorang istri itu ada keutamaan yang luar biasa. Bahkan keutamaannya mendapat nilai pahala haji dan umroh. Bagaimana seorang istri bisa diraih pahala tersebut? Ngajak suami hubungan duluan. Seorang istri yang ngajak hubungan duluan ke suaminya itu pahalanya seperti melaksanakan ibadah umroh. Makanya entar kelar acara nih ada ibu-ibu buru-buru pulang ditanya pertamanya, "Pok lu ngapa sih buru-buru?" "Gua pengen umroh." "Gua pengen umroh gua." Emang udah daftar, pokoknya urusannya beda ini mah. Ya. Tengah malam suami masih nongkrong di luar teriakin, "Bang pulang sayang." "Emang apa abang disuruh pulang?" "Eneng mau umroh." "Lah lu daftar belum?" "Pokoknya mah abang tiduran di kasur, entar tiba-tiba ada pesawat niblah." Neng lagi umroh. Ngerti bu, ngerti bu. Kenapa saya bahas soal ini? Karena baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj. Baginda Nabi melihat di neraka kok kebanyakan perempuan. Tapi laki juga tidak sedikit. Kenapa itu Jibril? Kok banyak perempuan di neraka? Mereka adalah para istri yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Biar semuanya pada selamat dunia akhirat. Amin ya robbal. Ini kadang-kadang emak sosialita, apalagi emak-emak yang ngikutin gaya Gen Z, punya akun TikTok, doyan nge-lab mulu nge-lab. Di sini ada emak-emak yang doyan nge-lab TikTok ada. Mana Reng, mana. Kadang dia nge-lab TikTok, ada yang nge-give mawar. Wah Allah, itu merutuk. Terima kasih dia ucapin. Tibang satu mawar kagak ge $1 pisan, 0,00000 dolar. Tapi ngomongnya, "Ya Allah terima kasih ya Kak, tabarakallah, semoga sehat panjang umur berkah rezekinya." Tibang satu mawar. Laki ngasih nafkah tiap bulan boro-boro terima kasih. Aneh gitu apa kagak? Ada apa kagak? Yang kadang-kadang ngedumel mulu dikasih sama laki. Kudu nerimain po, sedikit banyak dikasih sama laki. Ini kadang-kadang laki pulang ngojek bodi timbang gocap doang, dia marahin tuh lakinya. "Ya Allah bang, duit gocap sekarang bang lah nyampe kemana? Apa udah naik bang harga pokok makanan bang?" "Lah iya cabai naik, ya kan ya beras naik, yang turun timbang kolor doang bang yang turun." "Lah kolor naik sampai leher po." Ya. "Besok bang kalau pulang ngojek, pulang bawa gocap nggak usah pulang dah bang." Besoknya apa itu lakinya bodi 7 juta. Itu bininya kaget. "Lah bang ini kok banyak amat 7 juta? "Iya motor gua jual." Daripada gak pulang. Pokoknya bang hati-hati bang nih buat para suami. Saya baca berita nih ya. Saya baca berita. "Iya ngapa gitu?" "Iya." "Saya baca berita bang.
Ada seorang suami lagi tidur, kepalanya digedik sama istrinya. Gara-gara uang belanjanya kurang. Tuh, gara-gara tuh suami ngasih uang belanja kurang ke istrinya, kepala lakinya digedik sama bininya lagi tidur. Makanya saya pesan sama bapak-bapak, mulai ntar malam kalau tidur pakai helm Pak, pakai helm. Pakai helm. Helm, biar aman. Anaknya nanya kan ke emaknya, "Mak, itu ngapa itu bapak tidur pakai helm?" Kata emaknya katanya, "Dia lagi mimpi nge-Grab." Kudu pandai berterima kasih, kudu pandai bersyukur kepada suami. Suami juga sama, kudu muliain istri. Jangan suka ngebanding-bandingkan istri kita dengan perempuan yang lain. Memang ketika dia masih gadis, masih cantiknya luar biasa. Ketika jadi istri kok cantiknya mulai pudar. Karena kenapa? Sibuk urusin suami daripada dandan. No, bang no. Ya. Pernahkah kita bilang ke istri kita, "Terima kasih sayangku. Dulu kamu menjaga tubuhmu. Dulu kamu menjaga kecantikan wajahmu. Tapi semenjak nikah denganku, semenjak hidup rumah tangga denganku, kau abaikan itu, kau sibuk ngurusin aku." Pernah gak kita ngomong kayak gitu ke bini kita bang? Ya boro-boro. Kadang-kadang laki ngebandingin mulu bini dewek sama bini orang lain. Ngapa ya kalau ngeliat bini orang kok cantik banget ya. Bini dewek kenapa buluk amat? Bang, kalau pengen punya istri cantik tolong dong modalin. Modalin. Lu pikir skincare murah? Iya. Wah, perawatan wajah nggak murah po. Ini mah bini dikasih bedak talek lagi. Itu bini pakai bedak talek tebel banget, dia naik motor ngebul. Kayak kata yang di belakang buseng abu vulkanik. Bu, Bu, Pak, ya Allah, Robi. Kan resep kalau lihat bini cakep resep ya Pok ya. Iya. Walaupun kadang-kadang udah berbeda. Kadang waktu belum nikah mah masih jaim-jaimnya. Itu perempuan waktu belum nikah mah lagi jalan sama cowoknya perut mules pengen tuh ditahan-tahan sama dia. Ya muka sampai pucet bang ditanya sama cowoknya, "Ngapa sih kamu sayang?" "Nggak ngapa-ngapa sayang." Iya tuh. Pas udah nikah tidur sama suami, ya Allah itu pantat gak ada engselnya. Laki lagi rebahan yang bakbret. Kira-kira bini kita kayak gitu apa kagak bang? Kenceng dia iyanya no. Oh. Biar laki betah di rumah gepo lah kudu ada resepnya. Iya. Kalau lagi di ruang tamu bagaikan ratu. Kalau di dapur bagaikan pembantu. Kalau di kasur bagaikan jablay. Boleh gak? Boleh buat laki dewek. Dandan yang cakep. Makanya tiru Siti Fatimah. Putri Rasulullah SAW. Beliau itu punya kebiasaan, kalau keluar rumah gak pernah dandan. Tapi beliau kalau dalam rumah selalu dandan yang paling cakep buat suaminya Sayyidina Ali. Kira-kira bang bini kita kayak gitu apa kagak? Kebalik yang ada. Asal keluar rumah dandanannya pada menor-menor banget. Pakai baju, pakainya yang cakep-cakep. Minyak wangi disemprotin ke seluruh badan. Wangi buat asal mau keluar rumah lewat depan suaminya nyanyi. Biasanya tak pakai minyak wangi. Pas giliran tidur sama suami, ya Allah baunya udah 17 rupa. Jidat dia pakai GPU. Leher dia pakai geliga. Tangan dia usapin sari puspa. Suami nyium, ya Allah sayang pedes semua. Habis nyium istrinya suaminya mabuk racunan. Dibawa ke dokter, kata dokter suami ibu kena 3 komponen racun.
Yang pertama GPU, kedua geliga, ketiga autan. Mabok-maboknya tuh laki. Ya Allah. Nah di rumah GPU udah rapi. Keluar rumah pakai baju cakep, di rumah pakai dasar pada sobek. Tempo-tempo pakai baju hadiah dari semen. Gambarnya 3 roda. Laki pulang, ini bini gua apa karung semen. Astaga. Mulai belajar. Sehingga apa? Ibu-ibu yang di sini enggak termasuk golongan itu. Enggak termasuk golongan istri yang tidak berterima kasih, yang kurang bersyukur kepada suami. Makanya mulai sadar diri kita. Kalau pengen hidup bahagia, amalkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikru zunubil madiyah. Nih yang pertama, ingat sama dosa-dosa dewek. Ngerti dewek? What is dewek? Sendiri. Kalau kata orang sini apa nama kampungnya? Apa? Karanganyar, dewek itu adalah alone. Ingat sama dosa sendiri. Jangan sibuk sama aib orang lain. Ini kadang-kadang sibuk buat ngurusin aib orang. Asal orang punya salah kecil, ya Allah, itu bebacotan gak bisa dijaga pisan. Sekampung nyampe pada tahu semua. Orang yang seperti itu hidupnya gak bahagia. Bagaimana dia mau bahagia sedangkan dia sibuk ngurusin orang lain, dia lupa ngurusin hidupnya sendiri. Ya apa iya? Ya apa iya? Apalagi yang kena penyakit kepo. Jadi orang pengen tahu mulu sama urusan orang lain. Temen ngajinya dia pakai emas gelang, sibuk dah. Dia beli gelang di mana itu dia? Emang punya duit dari mana itu dia? Repot banget hidup jadi orang. Walaupun mohon maaf kadang-kadang ini yang di hadapan saya para ibu-ibu, the power of emak-emak, ras terkuat di muka bumi. Yang mana yang namanya kita pak selaku laki-laki ngelawan perempuan, bisa celaka 17. Sebab kenapa? Perempuan mah mulutnya 2, laki mah mulutnya 1. Perempuan mulutnya 2, laki mulutnya. Tapi Allah adil, itu mulut yang di bawah nggak dikasih gigi. Iya udah jangan ngeres udah. Iya, udah kalau dikasih gigi habis repot. Udah kejepit bang. Makanya beda kita kalau nanya sama laki-laki, Pak apa kabar sehat? Dia jawab simple, Alhamdulillah Ustadz sehat, udah cukup selesai. Coba nanya emak-emak, Bu sehat? Alhamdulillah Ustadz saya sehat, cuman kantong lagi kagak sehat. Laki juga ini mulai nganggur kemarin di PHK, di pekerjaannya, malah bocah bayar sekolah nunggak 3 bulan. Iya kontrakan dia masih nunggak ini Ustadz. Kita nanya sekata, dia balas beribu-ribu kata. Perempuan. Makanya repot kalau ngelawan perempuan mah. Dia salahnya dia aja udah merasa benar tuh perempuan mah. Bagian gue kata di sini dah. Salahnya dia merasa benar aja itu dia. Minta maaf sama suami aja susah. Yang namanya perempuan mah kadang-kadang. Tapi kadang-kadang kita selaku suami harga diri kita kalah sama pengamen. Dia salah bini nih, nggak mau minta maaf, kita dulu minta maaf. Tapi baru dia datang pengamen, baru dia jereng. Apa kata tuh bini? Maaf ya mas. Udah kalah kita bang sama pengamen. Ya apa iya? Ya apa iya? Emang udah ngalah aja perempuan mah. Kadang-kadang kita kalau bawa kendaraan ini ya. Di depan kita itu ada mama pakai motor, itu hati deg-degan bang. Ini mama kira-kira sen ke kanan dia belok kemana nih? Kadang-kadang sering banget terjadi itu mama bawa motor sen ke kanan dia belok ke kiri. Ditegur sama orang, Bu itu kan motor sen ke kanan ngapa belok ke kiri? Apa kata dia? Lah bagian terserah gue motor-motor gua. Kagak mau salah pisan. Yang lebih parah lagi di lampu merah pok. Di lampu merah. Di lampu merah. Di lampu merah. Nah gitu ngapa kompak iyanya. Di lampu merah ada emak-emak lagi gegarukin helm aja. Itu helm digarukin mulu sama dia.
Sebelah anak muda ngomong begini, "Bu, itu kenapa helm digarukin aja?" Apa kata tuh emak-emak, "Kepala gua gatel bang." Dikasih tahu diajari sama anak muda, "Bu, di mana-mana kalau kepala gatel helmnya dibuka, kepalanya digaruk." Tetap aja dia mah nggak mau salah pisan. Dibalikin tuh sama emak-emak. Sekarang gue mau tanya sama lu bang, kalau pantat lu gatel, kira-kira celana lu dibuka dulu apa kagak? Emak, mau salah pisan dia. Makanya di kampung itu, di desa, tanya kepala desa kita, lebih banyak mana, janda apa duda? Janda apa duda? Lebih banyak janda, laki cepet mati. Iya, kadang punya bini rewelnya luar biasa. Iya, bawelnya luar biasa. Asal begini, salah, begitu salah, pokoknya rewel luar biasa. Sampai-sampai ada kisah, ini seorang suami udah puyeng banget lihat bininya rewel mulu, ngedenger bocehan bininya, datang ke kiai. "Kiai, ini gimana sih caranya? Ini bini saya rewel banget di rumah, saya puyeng." Kata kiai, "Lah sama bini gue kayak begitu." Ya gimana gue mau ngasih saran, inilah bini gue sama. Ya. Karena begini aja nih ya. Noh, di dekat masjid ada sumur tua. Bini lu ceburin ke sumur. Bener kiai, udah ceburin aja udah. Itu lakinya punya siasat, ngomong ke bininya, "Sayang, pakai baju yang rapi ya, dandan yang cakep ya. Emang kemana sih bang?" "Kita ke mall." Wah girang tuh bini, kan diajak ke mall kan girang dia. "Iya, jalan-jalan. Kita mampir dulu ke masjid ya. Ayo bang, ke masjid bang. Ya Allah senang banget neng ini diajak ke mall." Iya, pas kita ke masjid minggir-minggir ada sumur. "Noh lihat noh, di lubang sumur ada apaan?" "Emang ada apaan bang?" Dijorogin itu bininya, nyemplung ke sumur. Kata lakinya, "Alhamdulillah terbebas gua." Tapi lama-lama dia mikir, "Ya Allah, bagaimana nasib istri saya di dalam sumur ya. Begitu-gitu dia itu ngurusin saya, sayang banget sama saya. Dia ambil tambang po, niatnya mau nyelamatin bininya. Dilemparin tambang, dia tarik, wah mulai berat, ditarik. Ternyata yang ngongol, orangnya hitam, matanya merah, lidahnya melet, giginya bertaring. Dia kaget, "Lu siapa? Gua pengen narik bini gua, kenapa lu yang nongol?" "Gua jin yang udah ribuan tahun nunggu ini sumur, kenapa lu yang naik?" "Gua puyeng ada perempuan bawel banget dalam sumur." Jin aja kagak kuat bang. Jin. Makanya saya mau tanya bapak-bapak, "Pak, entar di sorga bapak-bapak akan dikasih bidadari. Kira-kira milih yang mana? Mau didampingi bidadari apa sama istri pak?" Jujur pak. Jujur pak. Lah suami yang soleh mah ketika dikasih bidadari sama Allah, dia protes, "Kagak mau ya Rob aku bidadari. Aku pengen didampingin sama istriku yang menemaniku semasa hidupku di dunia." Kira-kira ada gak laki begitu po? Ya, kalau misalnya dikasih sama malaikat, "Nih istri lu nih namanya ntar di sorga nih." Apa katanya? "Ya malaikat jangan dia ge. Gue udah puyeng di dunia sama dia mulu, puyeng. Masa sorga sama dia lagi baik." Alhamdulillah. Makanya dalam hal ini kita ngaji memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salah satu tujuan utama baginda Nabi diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang cakep, akhlak yang mulia. Makanya kalau ngomongin soal akhlak ini berkaitan dengan lisan. Hidup pengen selamat kudu pinter-pinter jaga lisan. Salamatul insan fi hibzil lisan. Selamatnya seorang tergantung daripada penjagaan lisannya. Ngomong yang baik-baik. Kalau kagak bisa ngomong baik, diem aja udah diem. Kul khairon auliyasmut. Katakan yang baik, kalau nggak bisa ngomong baik mendingan diem. Kalau kata orang sini bilang silent is gold. Diem itu adalah emas. Makanya bapak-bapak kalau istri minta dibeliin emas udah diem aja. Diem aja. Diem aja karena diem itu emas.
Kalau istri minta beliin emas, diem aja Pak. Diem. Abang ngapa sih diem aja, Neng minta emas, diem aja udah diem. Karena yang namanya diem itu adalah emas. Nih gua emas ini diem. Jaga nih ucapan. Ini kadang mohon maaf yang ditonton sama anak-anak kita diikuti nama dia. Tempo-tempo ada anak muda ngomong begini, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kita kan gedeg banget ya pokoknya. Lah bocah kita tanya, tong lu dari mana? Apa kata dia? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Lah khawatirnya yang namanya mati mah tergantung kebiasaan. Ngeri-ngerinya itu bocah lagi ngomong kayak gitu tiba-tiba mati. Masuk ke dalam kubur ditanya malaikat munkar, man robbuka? Dijawab sama dia, kamu nanya. Habis dikemplang sama nakir. Ngomongan kudu dijaga. Ini bicara akhlak itu ucapan. Sekarang lihat akhlak udah mulai pada nyusut, pada merosot. Sekarang kok. Gaya pakaian anak muda sekarang ya Allah, Robi ngikutin gaya-gaya orang barat. Bener apa bener? Umur 17 tahun dia pakai baju adiknya umur 7 tahun. Itu ke atas kagak, ke bawah kagak. Puser kemana-mana. Mending orang India mau pusernya cakep lah orang kita. Puser daki mulu dipamerin. Ya Allah, Robi. Pakai celana udah kayak kagak diantak urusannya. Pakai celana sepaha, mending kalau orang barat mah kulitnya pada bening-bening, pada putih-putih lah bocah perempuan, bocah kampung. Pakai celana segitu, udah mah cebrik, dekil, digaruk ngebul. Ya Allah, manusia setengah oncom itu dia. Ya Allah, na'uzuh. Yang ngikutin gaya-gaya kayak gitu kagak pantas, kagak urut. Apalagi rasa malu saat ini sudah mulai pudar dalam diri manusia. Makanya dikatakan inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya'u. Sesungguhnya di setiap agama itu memiliki akhlak. Adapun akhlak orang Islam itu adalah rasa malu. Makanya kita kudu punya malu. Jangan jadi orang malu-maluin. Do you understand? Maksiat nggak tahu tempat. Udah kagak malu lagi. Ngeri sekarang. Makanya benar-benar sekarang super ekstra ngedidik anak-anak kita. Makanya di sini kita bersyukur bahwasanya ini ada sarana masjid yang cakep amat luar biasa. Masih banyak guru-guru kita yang membimbing diri kita dan anak-anak kita. Coba bayangkan kalau nggak ada guru, ya Allah, musibah akan bertubi-tubi datang ke kampung kita. Makanya ini masjid tugas ngemakmurin, tugas ngisi, tugas syiarin, bukan tugas DKM pengurus doang. Nih tugas kita semua. Jangan sampai ini masjid cakep isinya dikuasain sama aki-aki lagi. Lah ini aja ngaji kebanyakan orang tua mulu, mana anak mudanya. Ini di sini kira-kira ini yang subuh bangun duluan anak muda apa aki-aki? Aki-aki di sini. Yang baca tarhim anak muda apa aki-aki? Yang ajan? Yang qomat? Yang jadi imam? Yang jadi makmum? Yang gelar karpet? Yang nyapu? Yang ngepel? Yang kepleset? Semuanya diborong sama dia. Oh, Robi. Aki-aki uculuk subuh dia datang ke masjid. Dia nyariin speaker suaranya rotok. Aki-aki punya kebiasaan asal megang mic-nya ditiup sama dia. Puh! Mohon maaf contoh doang. Aki-aki, iya kalau megang ditiup mulu sama dia. Dia tarhim kenceng banget. Ngacolah. Orang asolah jadi ngacolah. Kata tetangga sebelah, suara kebo siapa sih itu ya? Yang namanya aki-aki, gigi udah pada metik. Ambekan Senin Kemis dia teriak, ngacolah. Kira-kira ya kalau yang tarhim ngacolah begitu pada bangun apa kagak? Ya pada pules lagi udah. Dia jadi imam subuh tuh aki-aki. Namanya aki-aki udah pikun. Abisnya yang muda kagak ada. Dia baca surah Al-Kafirun. Di ujung dia keder.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abattum. Kata makmum yang apal lakum. Diterusin dah tuh maki-aki, lakum dinukum waladhdallin. Lah makmumnya amin lagi kita. Lah coba kalau anak muda yang tarhim, assalatu wassalamu alaik. Wow, suaranya nyanter, cetar membahana, enak, pulen gurih-gurih enyoy. Kira-kira pada bangun enggak warga sekitar? Bangun, apalagi yang punya anak perawan, apa kata dia? Tarik mantu. Berkah punya mantu ustadz mah, bulan mulut kayak begini di rumah jarang masak. Makanya apa ustadz? Berkat sama besek. Lah di rumah saya pok kalau bulan mulut itu kulkas sampai nggak bisa ketutup pintunya. Emang apa ustadz? Engselnya somplak. Alhamdulillah. Lah iya. Ntar pulang dari sini ngegembol lagi. Iya, biasanya saya kalau pulang ceramah itu pasti siapin parcel. Ayam bekakak beserta nasi dan lauk-lauknya, kadang dibawain berasnya juga. Iya. Biasanya. Di sini kayak gitu apa kagak? Ya, najong dah. Sawah ngeblatak, ilo kan pulang kagak bawa beras. Belum panen belum. Beli kayak di warung banyak. Allah. Bu, ini lanjut ini. Sekarang udah jam 6 bu. Jam 6 kurang. Kurangnya kurang banyak. Ya Allah. Ya ini panas kayak gini temannya aus banget ini ya. Ya Allah. Ya saya yang longok air bening lagi. Iya. Air bening. Ini bukan air putih po, ini air bening. Kalau air bening itu susu. Ini mah air bening. Air bening po. Air bening. Ini air bening bisa bikin orang emosi po. Iya. Iya, mintanya kopi dikasihnya air bening. Kopi, air bening. Kopi, air bening. Kopi, air bening. Tuh gara-gara air bening bisa jadi marah kok. Ya ini gak ada warnanya. Pisan apa ya? Ya gak apa-apa dah mengerjeki saya air bening doang ya. Iya namanya air bening kan tuh air yang paling murah. Kalau murni mau udah pasti yang paling murah. Iya, airnya larutan, yang asli ada badaknya. Iya, alhamdulillah. Enak manis sambil ngopi kan jam segini ya bang ya. Iya, enak banget ya. Saya ngerokok baru berapa isep doang. Udah disuruh naik, lihat bapak-bapak asik ngelepus, enak banget ya. Iya, yang enak makannya gini ada kopinya, terus ada temennya juga. Iya. Ada temennya kopi ada. Itu tulisannya 234. Kalau belum paham juga mas Samsu lah. Iya, di Samsu begitu. Iya, kalau belum paham juga mah di Samsu. Jangan sebungkus malu ngasih usah sebungkus. Iya, banyakan ngasihnya. Iya, mohon maaf saya mah yang namanya ngerokok masih kuat tuh sampai sekarang. Soalnya yang namanya ngerokok itu ada 3 keuntungan bagi orang yang merokok. Nih 3 keuntungan bagi orang yang merokok. Yang pertama jadi orang yang berani. Berani apa Ustadz? Berani minta sama ngutang. Orang ngerokok kan berani minta sama ngutang. Yang kedua rumahnya jarang didatengin maling. Emang apa asal tengah malam tengah malam dia Kata maling ya ini orang belum tidur genengan. Padahal lagi bengek itu dia. Yang ketiga keuntungannya adalah awet muda. Sebab kenapa? Belum tua udah mati. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Bu, bu, cinta gak sama Rasulullah? Lebih cinta mana ke suami apa ke Rasulullah? Gua ngomong salah, laki gua ngeliat. Man ahabba syai'an kasura zikrahu. Tuh kata Rabi'atul Adawiyah seperti itu. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti banyak menyebut namanya. Dulu bapak-bapak lagi falling in love, ngerti falling in love? Lagi demen. Ibu-ibu ge lagi demen-demennya sama si ayang embeb. Kemana-mana ge pasti terbayang selalu wajahnya. Mau makan teringat, mau minum teringat, mau apapun teringat. Oh utangku. Ya utang kudu diingetin po. Iya. Tuh. Kudu sering menyebut namanya kalau emang cinta. Ini kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sering-seringlah basahi daripada bibir kita ini dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira orang sini di rumah seringan mana baca sholawat apa nyanyi dangdut? Goroh lumah. Coba saya tes ya. Saya tes ya nih po ya. Yang bapak-bapak ya biar semangat. Terusin sholawat yang saya baca pak. Salatullah salamullah. Bapak-bapak. Ulang lagi lu menyaut mulu. Iya, mama bener-bener dah mulutnya gak bisa diem. Aku tuh nyuruhnya bapak-bapak bukan kamu. Ntar ada gilirannya. Dasar Nikita Willy. Noh Nikita Willy, noh Nikita Mirjani. Yang onoh Nikita pukulin aja dia noh. Ayo bapak-bapak ya. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Weh apal luar biasa. Ada Bang Koboy juga apal Bang Koboy. Weh pakai topi koboy kan. Keren orang sini ngaji pakai topi koboy. Alhamdulillah. Sekarang yang ibu-ibu tolong buktikan ucapannya. Kalau bilang tadi di rumah sering baca sholawat, awas aja kalau ampe kagak apal. Rabbahu bizikrika a'rifu zati. Ayo terusin. 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 Nyerah. Emang uji nyali po. Coba kalau nyanyi di bapak-bapak saksinya. Terusin ya. Bila ingin melihat ikan, tenangkan dulu airnya. Jangan tunggu lama-lama. Aku diambil samber geledek. Allah, Rabbi. Giliran nyanyi aja cepet banget nyautinnya nyanyi. Nah tadi diem baik malah nyerah Ustaz nyerah. Baca sholawat di rumah sambil masak enak apa kagak? Sambil ngepel enak apa kagak? Sambil nyapu enak apa kagak? Tuh. Lagi masak baca sholawat kan enak ya. Nyemplungin itu ikan emas ke penggorengan. Minyak udah melepuh udah mendidih. Sambil baca sholawat. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Atqiya. Assalamu
Assalamu alaik. Assalamu alaik. Terus dilantunin sholawat. Tahu-taunya itu ikan gosong. Ditaruh di meja makan. Lakinya pulang dari sawah. Ahlan wa sahlan, kopi coklat. Temennya belum nyampe. Ya Allah. Ya Allah. Makasih. Ini beliau Pak Jenny ya. Ya, makasih Pak Jenny. Semoga Pak Jenny panjang umur. Umurnya panjang sampai kiamat kurang 2 jam. Itu ikan gosong ditaruh di meja makan. Lakinya pulang, dia ngeliat lah, ini mama ngapa yang hitam-hitam apaan ini ya. Kata bininya, itu ikan mas pak. Lah kok hitam? Iya gosong. Emang apa? Itu tadi gara-gara baca sholawat kelamaan. Apa kata lakinya? Nggak ngapa-ngapa dah gosong. Yang penting makan berkah dibacain sholawat tuh. Yeah. Laki bini nih lagi emosi-emosinya. Itu kok bisa reda gara-gara baca sholawat. Lakinya kedengar bininya, lu kalau gue bilangnya lawan mulu. Gue udah emosi sama lu sama bang. Gue emosi sama lu bang. Pokoknya udah emosi banget gue. Yeah. Ntar dulu sebelum kita berantem kita baca sholawat dulu dah. Nama lakinya Komar, itu bini baca sholawat. Komarun, Komarun, Komarun sidanan Nabi Komarun. Wah lakinya gue gak mau kalah, gue gak bisa. Nama bini Jani. Wajani, Wajani, lah jadi Wajani. Enggak jadi sholawat, enggak jadi berantem po. Yang ada lomba hadroh. Iya tuh, enggak ada sholawat. Makanya di rumah banyakin baca sholawat. Pengen gak entar dikumpulin sama Rasulullah di padang mahsyar. Bareng beliau pengen apa kagak? Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya manusia yang nanti bersamaku pada yaumul qiyamah adalah mereka yang banyak membaca sholawat kepadaku. Mudah-mudahan nih semuanya ntar kita kumpul bareng sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Allahumma sholli ala Muhammadin wa dawaiha wa'afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Ntar dulu ya biar kompak ya. Bang kameramen tolong dong videoin dari sono ya bang ya. Pakai HP saya bang ya. Iya ntar kalau habis videoin pulangin bang. Jangan bawa pulang bang ya. Nih bang. Arahin bang semuanya ya bang ya. Ntar saya mau masukin ke TikTok saya. Gini aja diri aja bang. Ya jangan miring. Soalnya otak saya udah miring bang. Diri aja bang ya, biar ke saya gini bang, ke saya tuh ke sono muter bang, ke saya ke langit bang, mana gitu bang, yang cakep ya bang ya, saya mau yakin kameramen cakep ngambil gambar ya, iya, ntar dulu bang kalau saya udah mulai baru diambil ya, iya, jadi ntar saya kasih aba-aba, ntar kalau saya udah mulai gitu kan, atau sebelumnya biar dimulai di tag begitu, biar kena semuanya ya pak ya, jangan ke saya dong, ke semuanya juga dapat semuanya, biar kedapat ntar muncul di TikTok saya, TikTok. Pokoknya ibu-ibu yang pulang dari sini yang punya akun TikTok tolong follow TikTok saya namanya Alfian Hidayat. Ya, Alfian Hidayat. Iya, punya TikToknya, punya TikTok. Hebat nenek-nenek pada main TikTok ya. Ayo bareng-bareng Bu semuanya ya, kita baca salat Tibil Qulub ya. Ayo. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صلوا على Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Orang yang baca sholawat satu kali nih Pok, baca sholawat satu kali. Sholawat satu kali. Nah gitu ngapa iya. Sholawat satu kali Allah belikan 10 rahmat. Allah ampunin 10 dosa. Allah angkat 10 derajat. Mudah-mudahan nih kita semua yang datang di sini, kumpul di sini, entar pulang dosa-dosa kita diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Dah ya Bapak Ibu segini aja ya ngajinya udah ya. Dikarenakan udah 1 jam lebih ini saya ceramah. Yang mana ceramah itu Bu Pak maksimal 1 jam. Lebih dari 1 jam hitungannya lemburan. Sampai jam berapa Po? Saya ceramah sampai jam berapa? Sampai jam 5. Enggak sekalian aja sampai saya mati Po. Mohon maaf bukan kurang cinta, kurang sayang. Karena saya pun perlu istirahat perjalanan jauh. Saya antar pulang ke Bekasi. Semalam habis agenda ceramah. Pulang jam 1 sampai rumah. Istirahat sejenak. Pagi udah berangkat ke sini. Besok ke Mutiara Gading. Ke Jakarta. Ke Kerawang. Ke Subang. Ke Indramayu. Itu juga kalau ada yang ngundang. Kalau ada yang ngundang. Doain ya Bapak Ibu semua ya, insya Allah bulan besok saya mau ke Malaysia. Ya, bulan besok mau ke Malaysia. Ngapain Ustadz di sana ada acara sunatan Upin dan Ipin. Yuk kita baca Fatihah bareng-bareng ya. Semoga nih kita semua pada sehat walafiat. Bahagia hidup kita, rumah tangga kita, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan pula senantiasa Allah berikan kita keselamatan di dunia dan di akhirat. Ala hazihniyah wa ala kulli niyatin solehah. Bil hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'alukal ijabah bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga manfaat buat saya dan buat kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini.
Dan juga maafin ya kalau ada tutur kata yang kagak ngenakin hati, tolong dimaafin. Dimaafin apa kagak ini? Alhamdulillah. Sebelum saya tutup dengan salam, saya mau pantun dulu ya. Boleh apa kagak? Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Cakep. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Panitia enggak usah bingung, siapin aja apa yang mau saya bawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.